negara kita yang tercinta ini, Bapak Presiden maupun dengan Menteri, ya, ini tolong pikirkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada saat ini kita masih dalam suasana bulan Mei, yang mana kita tahu momen di dalam bulan Mei, tanggal 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional, yang mana dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara di Indonesia ini, yang kemudian filosofisnya yang pertama memerdekakan ini pendidikan, yang kedua bagaimana pendidikan menciptakan seseorang itu di depan sebagai panutan, di tengah sebagai penjaga keseimbangan dan perimbangan terhadap situasi di belakangnya maupun situasi di depannya, dan menjadi motivator di belakang untuk mendorong, ya. Ini adalah filosofis daripada pendidikan, yang mana dia mengarah kepada dua hal, yaitu yang pertama adalah bagaimana warga didik itu diajari untuk pengembangan wawasannya. Lalu yang kedua, bagaimana warga didik itu dididik untuk mempunyai karakter, ya, karakteristik, ya, diawali dengan kepercayaan diri untuk kemudian mengeksiskan diri dalam pergumulan potensi-potensi yang dia miliki. Jadi dalam memaknai pendidikan ini dalam konteks negara Indonesia hari ini harus menjadi skala prioritas. Dan kita tahu Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Pendidikan mempunyai visi yang sangat jelas untuk bagaimana pengembangan pendidikan dalam status pengajaran maupun status mendidik anak didik atau warga didik. Nah, hal pengembangan wawasan, arah untuk mengembangi wawasan para anak didik, saya pikir hari ini tidak terlalu susah, tidak terlalu, karena dengan membuka internet saja kita sudah bisa memahami, kita sudah bisa mengetahui hal-hal apa yang terjadi dalam pengupdatean kondisi sosial, ya, kemasyarakatan, budaya, ekonomi, politik, hukum saat ini melalui internet. Namun yang menjadi hal yang paling fokus adalah bagaimana mendidik warga didik itu. Dan ini tentunya mengarah kepada cara kita membentuk karakteristik anak didik. Ini yang perlu ada formulasi untuk kita bangsa Indonesia ini, terkhusus negara kita yang tercinta ini, Bapak Presiden maupun dengan Menteri, ya, ini tolong pikirkan ini. Kita tahu bahwa Pancasila ini menjadi doktrin penanaman karakteristik kehidupan seorang Pancasilais. Namun selama ini kita lihat bahwa pengamalan Pancasila ini hanya sekedar polesan luar, ya, ucapan bibir, tanpa ada penanaman yang berakar di dalam jiwa sanubari kita. Ini yang menjadi catatan, landasan dalam koreksi saya terhadap pendidikan saat ini. Untuk membentuk anak menjadi mempunyai karakteristik yang kuat, ya, sesuai dengan pembentukan yang ada di dalam nilai Pancasila itu sendiri. Nah, arah kedepannya untuk mengevaluasi saja untuk Pak Menteri Pendidikan, ya, bahwa Pancasila itu jangan kita doktrin dari atas ke bawah. Kalau doktrin dari atas jelas, ya, mulai dari sejarah pembentukan Pancasila, muatan yang terkandung di dalam Pancasila itu sudah sangat jelas. Tetapi bagaimana kita mengkonkretkan penanaman akar Pancasila ini betul-betul di dalam lubuk sanubari anak-anak daerah di Indonesia ini, ya,
dengan menginternalisasikan nilai Pancasila di dalam nilai filosofis atau kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Ya. Semisalnya di negara kita Indonesia ini, di daerah yang paling timur, Merauke, penjaga pintu gerbang Indonesia yang paling timur, ya, perbatasan antara PNJ dengan Indonesia, ya, sudah sangat clear kita melihat Pancasila ini, dan itu saya pikir sudah tertanam di dalam sanubari, sehingga Merauke itu di antara daerah Papua lain, ini daerah yang paling aman karena menjunjung tinggi nilai kepancasilaan itu dalam pemaknaan kehidupan sehari-hari. Karena apa? Pancasila didoktrinkan atau diinternalisasikan masuk di dalam nilai-nilai lokal. Seperti istilah filosofis animha. Animha bagi orang Marin itu adalah manusia sejati. Kalau kita cocokkan dengan kenegaraan kita Pancasila, buka 45 butir mutiara itu adalah konsep perilaku hidup manusia ideal yang identik dengan animha. Clear. Lalu ada doktrinan terkait dengan izakot bekai, izakot kai. Satu hati, satu tujuan. Nah, ini bukan omongan kosong. Omongan yang hanya sekedar kita, tapi mempunyai makna. Clear terhadap kerangka negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Izakot bekai, izakot kai itu adalah untuk penyatuan. Satu hati, satu tujuan. Ya, tujuannya tentu ideal. Ya. Mengemas kehidupan yang dengan keberagaman yang ada di Kabupaten Merauke ini. Konteksnya sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kita lihat dalam konteks lain lagi, ada istilahnya rumah semut, atau di sini istilahkan dengan musamus. Ya. Bagaimana kita lihat musamus itu terbentuk, semut itu kecil-kecil lalu dibentuk dengan kerjasama yang baik. Filosofisnya dapat, yaitu kegotong royongan. Yang mana semangat kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya kegotong royongan. Clear. Lalu kita ada istilahnya gapsai, rumah terbuka Merauke ini. Ini sama dengan NKRI yang ada keberagaman ini. Begitu juga Merauke, ada keberagaman. Nah, ini contoh yang kemudian bisa menjadi sampel untuk kemudian daerah-daerah lain mengikuti ini. Sehingga ini menjadi satu konsep lokal yang kemudian dicekokin dengan salah satu pembahasan di dalam pelajaran di mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan di perguruan tinggi tentang kewarganegaraan. Ya, terutama nilai-nilai Pancasila yang dan ini akan tertanam secara berakar di dalam sanubari jiwa kita, dan kehidupan kita akan lebih baik. Dan muncul pasti istilah-istilah baru di seluruh Indonesia ini yang kemudian itu bisa menjadi aset keberagaman dalam satu bingkai kekuatan nasional, yaitu Pancasila. Mari kita sama-sama meneruskan pemikiran ini, sehingga Menteri, saya harapkan coba kita mengevaluasi terkait dengan ini, supaya betul-betul penanaman karakter kepancasilaan berbasis lokal betul-betul kita jalankan, dan Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap terjaga, Indonesia tetap kita miliki sama-sama untuk kita majukan sama-sama. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lokal kami, Izakot Bekai, Izakot Kai, dan salam Indonesia Raya. Terima kasih.